Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Mary dari TK Unyil. Saya akan berusaha menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh adik-adik mahasiswa dari kampus Unhas. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama asesmen siswa? Tujuan utama asesmen siswa, khususnya untuk anak usia dini, adalah untuk memahami bagaimana perkembangan holistik anak. Perkembangan holistik anak itu mencakup perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan perkembangan moral. Dengan cakupan ini, maka guru dapat mempersiapkan pembelajaran apa yang cocok, yang sesuai dengan tumbuh kembang, minat, gaya belajar, dan kemampuan anak. Pertanyaan yang kedua, apakah sumber asesmen dari materi yang tersedia? Sumber dari asesmen materi yang tersedia adalah lingkungan dari kegiatan anak-anak bermain di kelas dan di luar kelas. Kemudian dari perilaku spontan anak, kemudian yang hasil-hasil kegiatan anak, misalnya hasil karya anak. Itu adalah beberapa sumber asesmen dari materi yang tersedia. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kriteria dari asesmen? Kriteria dari asesmen adalah dia itu menunjuk pada prinsip dasar dan karakteristik pengumpulan data di mana semua ini harus terpenuhi agar penilaian itu bisa secara adil, akurat, dan mendukung pertumbuhan tumbuh kembang anak. Itu adalah beberapa kriteria asesmen. Yang keempat, apakah ada panduan penilaian? Tentu ada. Panduan penilaiannya itu utamanya adalah panduan pembelajaran dan asesmen atau PPA yang mencakup asesmen formatif dan sumatif, kemudian beberapa kumpulan data-data, misalnya dari catatan anekdot anak tersebut, dari hasil karya, checklist, dan foto berseri. Pertanyaan yang kelima, apa metode asesmen yang digunakan oleh guru? Beberapa metode asesmen yang digunakan oleh guru adalah pertama, melalui pengamatan langsung. Guru mengamati anak-anak, itu biasanya disebut dengan observasi. Kemudian yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot ini beberapa catatan kecil yang dilakukan oleh guru untuk bisa melihat langsung dan menulis langsung kegiatan yang terjadi khususnya terhadap anak-anak. Kemudian yang ketiga, hasil karya. Hasil karya adalah hasil yang dihasilkan oleh anak-anak didik yang misalnya menggambar, mewarnai, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu adalah checklist. Yang kelima adalah foto, di mana guru dapat memfoto langsung ataukah video anak-anak tanpa sepengetahuan anak-anak. Guru dapat mendokumentasi apa yang dilakukan oleh peserta didik pada saat itu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana penerapan asesmen siswa? Penerapan asesmen siswa khususnya untuk pada usia dini, anak usia dini dilakukan melalui siklus harian yang menyatu dengan kegiatan bermain. Melalui pengamatan, guru mengamati secara alami tanpa sepengetahuan anak didik tersebut. Jadi anak didik tersebut tidak merasa sedang diuji atau diamati. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah tujuan dari asesmen tercapai? Jika guru menerapkan metode asesmen secara otentik, secara konsisten terus-menerus,
maka saya rasa secara umum tujuan itu dapat tercapai. Pertanyaan ke-8, apakah ada kendala saat melakukan asesmen? Segala sesuatu yang dilakukan, apalagi khususnya terhadap peserta anak didik usia dini, pasti tentunya banyak kendala-kendala ya. Pertama, kendalanya keterbatasan waktu, kemudian beban administrasi, kemudian guru dan jumlah murid itu tidak seimbang. Yang kemudian karakteristik anak yang sangat kompleks ya, kadang moodnya tidak sesuai, kemudian selanjutnya hari ini anak hadir, besok tidak hadir. Nah, itu tentang kehadiran anak. Kemudian di sekolah kadang kita mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu semua ya. Kemudian selanjutnya kompetensi dan pemahaman guru itu belum merata. Nah, ini yang paling sangat-sangat penting. Tuntutan orang tua. Kita tahu semua tuntutan orang tua itu kadang-kadang sangat kompleks juga. Itu ya. Solusinya adalah dengan menerapkan strategi adaptif yang menyediakan administrasi yang lebih sederhana. Kemudian pertanyaan 9, bagaimana tindak lanjut asesmen? Tindak lanjut asesmen, walaupun anak-anak sudah melakukan penerimaan rapor misalnya, tetapi tindak lanjut asesmen itu tetap terjadi. Karena asesmen di PAUD tidak dapat berhenti setelah rapor dibagikan, melainkan dasar utama untuk perbaikan pembelajaran. Dan bisa dilakukan penyesuaian perencanaan pembelajaran dan serta komunikasi dan kemitraan dengan orang tua. Kita dapat memberikan beberapa kesempatan kepada orang tua untuk melanjutkan tugas. Jika di sekolah waktunya terbatas, maka kita akan mengajak kerjasama dengan orang tua. Jika kita menyampaikan keterbatasan anak dalam beberapa hal kegiatan di sekolah, maka akan bisa dilanjutkan di rumah. Dengan cara orang tua mengajak anaknya untuk belajar. Misalnya anaknya tidak dapat memegang pensil, motorik kasarnya, motorik halus, motorik kasar mengalami kesulitan, motorik halus mengalami kesulitan dalam memegang crayon atau pensil, maka kita bisa mengajak orang tua untuk mengajak anaknya meremas adonan ataukah kegiatan menyendok biji-bijian seperti itu. Dan pertanyaan ke-10, bagaimana sekolah memfasilitasi asesmen? Tentunya sekolah tidak akan tinggal diam jika ingin sekolahnya lebih maju. Sekolah akan menyediakan fasilitas untuk guru-guru sehingga guru-guru juga bisa dapat berkembang. Dengan adanya dukungan dari sekolah, maka saya rasa semua akan bertambah maju dengan memberikan dukungan, pengembangan kompetensi guru, melibatkan guru dalam ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Kemudian memberikan fasilitas di sekolah seperti laptop, penyediaan laptop, komputer atau kamera, flash disk, dan lain-lain. Mungkin itu salah satu fasilitas dari sekolah. Terima kasih untuk kesediaannya. Ini adalah jawaban dari kami. Terima kasih. Kalau kurangnya mohon dimaafkan.